Halo, saya Joris Christian dari kelompok 11. Sekarang saya ingin membahas mengenai mobility and location-based services. Nah, pada pengenalan, perubahan lokasi dari seorang user atau device, di mana kita menggunakan handphone dan berpindah tempat, itu merupakan dasar dari aplikasi berbasis mobile yang bersifat portable. Nah, jika kita pernah develop suatu aplikasi mobile, pasti kita pernah mengetahui namanya location-based services atau layanan berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi adalah hal-hal yang bertujuan untuk menyediakan perangkat seluler untuk mengetahui lokasi kita itu di mana, seperti itu. Jadi ada akuisisi data dan informasi lokasi ini ada 3, triangulasi, kedekatan, dan analisis pemandangan. Nah, dari triangulasi, yang kita bahas ini adalah triangulasi, di mana ini adalah gambaran realnya, satelit-satelit ini. Ini yang ada gambaran matematiknya, di mana ketika kita berada di titik B ini atau di bumi, lalu kita memancarkan dipancarkan sinyal oleh satelit 1, 2, dan 3, jarak dari garis-garis ini itu akan berpotongan dan disitulah titik perpotongan itu yang menjadi lokasi kita, seperti itu. Oke, di akuisisi data juga terdapat 2 kategori sistem, yaitu GPS dan non-GPS. Nah, keduanya ini menggunakan properti yang sama, yaitu nirkabel, jaringan seluler, atau WLAN jarak pendek. Nah, tentunya untuk mengetahui hal-hal mengenai lokasi terdapat margin of error, di mana keakuratan dari lokasi yang di-reveal atau ditemukan. Nih, ada juga beberapa metode yang tidak memberikan kita lokasi absolut. Sebaliknya, kita malah diberikan lokasi relatif. Nah, lokasi absolut itu adalah contohnya yang sudah pasti ya, seperti longitude dan latitude. Kalau relatif itu lebih ke arah Jakarta dekat dengan mana nih, atau gedung ini dekat dengan gedung ini, gitu, seperti itu. Jadi, dia relatif gitu, nggak absolut. Oke, untuk taksonomi, ini dibagi menjadi 3 ya, solution. Ada GPS-based solution, ada solution, hybrid technique, dan network-based solution. Jadi ini berbagai macam cara atau metode di mana relasinya ini bisa dilakukan hybrid. Contoh, di sini ada EFLT dan eGPS yang merupakan punya network based solution dan punya GPS, digabungkan menjadi hybrid teknik, seperti itu. Lalu untuk solusi berbasis GPS, ini jadi satelit itu kan ditempatkan di sekitar bumi dan dia memancarkan sinyal ke kita untuk kemampuan GPS supaya kita tahu lokasi kita di mana. Nah, biasanya itu kita menentukan ini dari satelit itu berjumlah 3 sampai 4 satelit yang berbeda, seperti itu. Akurasinya juga, nah disebutkan tadi margin of error-nya itu paling tinggi 40 meter, kayak gitu. Lalu keuntungan utama dari GPS adalah sederhana yang pertama, yang kedua chip tunggal yang mudah digunakan di mana saja, dan kalau kalian tahu juga militer telah menggunakan ini, tetapi komersialnya dikurangi akurasinya, disebut dengan ketersediaan selektif, kayak gitu. Nah, tapi setelah tahun 2000 dihilangkan ketersediaan selektif ini. Oke, pada sistem GPS satelit, kita terdapat 24 satelit yang mengorbit di bumi setiap 12 jam, dan terdapat 2 sinyal dipancarkan, yang 1575 dan 1227. Nah, yang kita pakai untuk sekarang ini yaitu yang 1575,42 MHz buat handphone kita dan sebagainya, yang komersial lah, seperti itu. Lalu ada GPS reverse atau GPS penerima GPS, ada 3. Sequential receiver ini menerima 2 sinyal sekaligus dari satelit yang berbeda. Continuous receiver ini yang dari 3 satelit sekaligus. Nah, ini untuk minimum dari triangulasi, dan multiplex receiver ini dari yang kinerja paling baik ya, menerima setidaknya 4 saluran, bisa lebih, gitu. Nah, untuk solusi lokasi non GPS, kenapa kita menggunakan non GPS ini? Karena ada 2 kekurangan dari GPS, yaitu ketersediaan sinyal GPS tidak dijamin, karena suatu saat mungkin terjadi degradasi lagi, yang tadi ketersediaan selektif. Lalu ada sinyal GPS tidak bisa diandalkan ketika berada di bawah tanah, di gedung, atau di cuaca buruk, kayak gitu. Tapi kalau menggunakan dengan GPS, kita mengirimkan informasi mentah pada perangkat kita ke jaringan, lalu jaringan yang menghitung lokasinya, lalu kita diberikan lokasi kita itu di mana, seperti itu. Lalu solusi lokasi non GPS ini ada 3, ada yang berbasis jaringan, MS assisted atau mobile station assisted, dan MS based network assisted. Lalu ada solusi identifikasi sel. Nah, di sini lokasi yang diberikan ini lokasinya absolut ya, absolut node seluler yang terhubung dengannya. Jadi dapat ditingkatkan dengan pengukuran timing advance. Apa itu TA? Adalah waktu yang diperlukan oleh sinyal menempuh jarak antara BTS dengan mobile station yang merupakan standar pada GSM yang kita pakai sekarang, gitu. Lalu untuk TOA atau time of arrival, solusi waktu kedatangan ini digunakan keakuratan ini berdasarkan jenis selulernya, dan ini cuma bisa untuk seluler karena harus TDMA, CDMA, dan CDPD dan lainnya yang menggunakan seluler, seperti itu. Nah, ini memberikan lokasinya absolut berdasarkan lokasi relatif, kayak gitu.
Jadi keunggulannya itu di bidang lokasinya lebih akurat daripada yang lain, metode lainnya kayak gitulah. Lalu untuk perbedaan waktu pengamatan yang ditingkatkan atau metode Enhanced Observed Time Difference atau ETOD. Ini mirip dengan TOA tapi kita menghitung perjalanan di mana waktunya itu untuk menghitung jarak seperti itu. Namun kali ini waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai perangkat seluler dari sumber sinyalnya, dan akurasinya ini 125 meter. Nah ini secara teoritis ini seperti penggabungan antara teknik GPS dan non GPS dan mendapatkan lokasi absolut yang biasanya digunakan untuk stasiun pangkalan. Seperti itu. Teknik berbasis jaringan lainnya ada Forward Link Trilateration. Nah ini ada AFLT dan EFLT. Gitu. Lalu solusi berbasis LAN kabel. Nah untuk LAN kabel ini ada WiFi dan Bluetooth di mana kita gunakan, tapi kualitasnya ini akan menurun ketika jaraknya menjauh atau kita menjauh dari sumber sinyalnya, dan ini akan secara kuadratik sebanding dengan jaraknya. Semakin jauh maka semakin berkurang kualitasnya seperti itu. Nah ini dalam kasus WLAN degradasi cukup tinggi, jadi makanya WLAN tidak digunakan untuk jaringan yang luas tapi jaringan lokal saja seperti itu. Mungkin segitu aja saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Subiantoro. Saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis. Nah, sistem informasi geografis ini merupakan konfigurasi perangkat keras komputer atau hardware dan perangkat lunak atau software yang dirancang khusus untuk memperoleh, memelihara, dan menggunakan data kartografi. Itu dijelaskan langsung oleh Tomlinson 1990 seperti itu. Kemudian sistem ini dirancang khusus untuk menyimpan data geografi seperti peta, foto udara, dan survei, serta menyediakan fitur-fitur canggih seperti ini. Ada 3 di sini, ada transformasi, ada pemodelan, dan pertunjukan analisis statistik pada data yang disimpan. Nah, dalam banyak hal sistem ini mirip dengan database, tetapi itu dirancang khusus untuk memasukkan, menyimpan, maupun mengambil data geografis dengan sebagai domain permukaan bumi. Oleh karena itu, sistem ini mencakup integrasi database, kartografi komputer, dan penginderaan lokasi dan sistem desain berbantuan komputer. Seperti itu. Dan kemudian dalam aplikasi seluler dan layanan berbasis lokasi, penggunaan terbesarnya adalah dalam cross-reference system atau sistem referensi silang yang bertujuan untuk mengambil informasi seperti peta, survei, petunjuk arah, dan kumpulan koordinat lokasi atau GPS. Biasanya ini digunakan dalam seperti Google Earth dan beberapa aplikasi Maps lainnya. Nah, di sini pengembang dapat memperoleh informasi lokasi yang digunakan pengguna, dan pengembang tersebut dapat menggunakan informasi tersebut untuk sistem GI sendiri, dan di mana pengguna dapat mengakses lokasi mereka. Biasanya ini paling banyak digunakan dalam aplikasi Google Maps dan aplikasi seperti Gojek maupun Grab. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang pemodelan informasi lokasi. Kita sering melihat lokasi pemodelan informasi dengan UML, dan kita perlu mempertimbangkan pengungkapan informasi, yakni kita butuh cara mengatur informasi lokasi yang dapat disimpan dan dapat diakses ke sistem komputer lain, sehingga sistem komputer dapat saling berbagi informasi dan informasi tersebut dapat digunakan di perangkat seluler. Nah, untuk mempresentasikan data berbasis lokasi ini, kita dapat melihat pengukur Geographic Markup Language atau GML yang langsung dikembangkan oleh OpenGIS Consortium atau OGC. Kemudian di sini ada NVML.
NVLL digunakan sebagai alat untuk mempresentasikan informasi navigasi serta di sini ada lagi IETF-SLOP atau Spatial Location Protocol. Nah, ini digunakan untuk memungkinkan tindakan trans berbasis teks sederhana untuk informasi lokasi. Kemudian di sini ada Java. Nah, Java merupakan pilihan bahasa pemrograman dari beberapa bahasa pemrograman lain. Ada banyak bahasa pemrograman lain, tetapi Java merupakan pilihan yang tepat. Karena apa? Karena Java itu memberikan perlakuan khusus terhadap kepekaan lokasi pada seluler. Java lebih mensupport lokasi untuk perangkat handphone maupun perangkat mobile lainnya. Kemudian di sini kita melihat berbagai Java API dirancang untuk aplikasi seluler yang tadi saya sebutkan tadi, dan juga dirancang untuk server yang mendukung jaringan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Materi selanjutnya saya akan memberikan kesempatan buat teman-teman saya menjelaskannya. Sekian dan terima kasih. Baik, saya atas nama Yohana Kelikanagiri, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Saya dari kelompok 11. Layanan berbasis lokasi yang diterapkan. Ada beberapa kegunaan yang terlintas dalam pikiran, di antaranya adalah yang pertama navigasi aplikasi, yang kedua bantuan jalan darurat, yang ketiga pemberitahuan aktif dari pengguna ketika dia berada di tempat tertentu. Namun, informasi lokasi dapat digunakan dalam banyak cara cerdik lainnya. Aplikasi seluler yang tujuan utamanya bukanlah memberikan lokasi atau aplikasi seluler, tetapi untuk menggabungkan informasi lokasi dengan dimensi lain dari mobilitas atau logika bisnis untuk meningkatkan efisiensi tersebut. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Patricius Abinino dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi yang berkaitan dengan memanfaatkan layanan berbasis lokasi dengan aplikasi seluler. Sebelumnya, Ekri dan Kuliji menentukan subset minimal dari interpret fungsional yang harus didukung oleh layer API untuk menyediakan antarmuka ke lokasi sistem sensitivitas. Menyediakan antarmuka antara lain: pertama, posisi absolut, kedua, posisi relatif, dan yang ketiga, posisi simbolis. Berikutnya, mewakili lokasi dengan UML. Sebelumnya, UML tanpa ekstensi tambahan sebenarnya cukup memadai dalam menyediakan sebagian besar dari apa yang kita butuhkan. Namun, tidak ada di UML yang memberikan representasi yang baik untuk suatu momen. Satu hal yang perlu diingat di sini adalah ada dua tingkat pemodelan yang menjadi perhatian dalam sistem berbasis lokasi. Pertama, kita harus memilih beberapa metode umum untuk memodelkan informasi lokasi dan berinteraksi dengan informasi lokasi untuk menjelaskan informasi tersebut. Misalnya, definisi GML, yaitu model untuk informasi geografis. Begitu juga beberapa standar lain yang ditentukan oleh ISO, OGC, LEI, dan standar lainnya. Mari kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan berbagai diagram UML untuk membantu memodelkan informasi lokasi dan mobilitas lokasi.
menggunakan diagram kelas untuk mewakili informasi lokasi. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, ada lokasi simbolis, lokasi relatif, dan lokasi absolut. Lokasi relatif dan absolut menentukan beberapa lokasi yang mungkin ditentukan dalam sistem koordinat Kartesius dengan satu titik, meskipun mungkin ada yang menjadi ketidakakuratan yang terlibat. Dan sistem koordinat lain digunakan untuk mewakili nilai yang sebenarnya. Yang kedua, menggunakan UML untuk pemodelan relatif dan lokasi geografis mutlak. Sekelompok peneliti dengan SNIDEF Telkom and Informatik telah menyarankan bahwa pembuatan kode dapat menjadi salah satu cara untuk menyelesaikan impedansi ketidaksesuaian antara berbagai model lokasi dan perubahan lokasi. Dengan UML versi 2.0 atau yang lebih baru, para desainer UML melengkapi UML dengan fitur-fitur yang membuatnya semakin dekat dengan alat yang cocok dalam pembuatan kode. Berikutnya, keamanan dan privasi informasi lokasi. Keamanan dan privasi merupakan hal yang paling penting dalam layanan berbasis lokasi. Tanpa adanya keamanan dan privasi yang tepat, hanya sedikit pengguna yang mau menggunakan sistem itu dalam mengungkapkan lokasi mereka saat itu atau riwayat lokasi kepada pihak ketiga. Adapun beberapa masalah yang mungkin timbul jika keamanan yang tidak tepat diterapkan untuk layanan lokasi, seperti pemasaran yang tidak diinginkan, pelanggaran privasi oleh entitas pemerintah atau komersial, dan pencurian identitas atau aktivitas kriminal lainnya. Berikutnya, keamanan dan privasi informasi lokasi. Materi ini akan dijelaskan oleh teman saya, Geraldus. Baik, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Geraldus Asbaun dari kelompok 11. Saya akan mempresentasikan tentang internationalization and localization. Kita langsung saja kepada pengertiannya masing-masing. Pengertian yang pertama yaitu apa itu internationalization. Internationalization seringkali disebut dengan singkatan I18N, artinya bahwa terdapat 18 huruf di antara huruf pertama dan terakhir. Internationalization merupakan proses atau prosedur dalam perancangan suatu aplikasi, sehingga memungkinkan penyesuaian atau adaptasi terhadap berbagai bahasa negara, format penulisan angka maupun pengaturan-pengaturan lainnya yang bersifat spesifik dengan mudah. Dengan kata lain, internationalization merupakan prosedur generalisasi suatu aplikasi. Selanjutnya, apa itu localization? Bagaimana dengan localization? Seperti halnya internationalization, istilah localization juga sering disebut dengan singkatan I10N yang artinya terdapat 10 huruf di antara huruf pertama dan terakhir. Localization merupakan prosedur yang memakai format pengaturan yang spesifik. Misalnya dalam suatu aplikasi, angka-angka dalam suatu aplikasi harus ditampilkan dengan format penulisan tata bahasa Inggris. Selanjutnya, kedua istilah ini sebenarnya sangat berkaitan. Internationalization dilakukan dengan tujuan agar localization dapat dilakukan dengan mudah. Selanjutnya adalah contoh kelas berikut adalah contoh program yang tidak melakukan prosedur internationalization atau tanpa I18N. Selanjutnya adalah contoh kode bahasa dan kode negara yang akan digunakan dengan I18N. Kemudian buat lagi sebuah file dengan nama id.dig yang berisi cara memperkenalkan diri dalam bahasa Indonesia. Baik, saya Ricardo Saprislau. Saya akan melanjutkan materi berikutnya. Upaya pembangunan terbaru berbasis lokasi. Layanan berbasis lokasi adalah salah satu bidang komputasi tercepat yang berkembang. Upaya terbaru fokus pada pembuatan lokasi.
informasi yang menyebar ke seluruh sistem komputasi, sambil memungkinkan perangkat seluler dan sistem komputasi yang memanfaatkan informasi ini. Contohnya adalah proyek Digital Earth SRI Internasional. Tujuan dari proyek Digital Earth adalah mengembangkan infrastruktur untuk solusi multi-resolusi yang terbuka, terdistribusi, representasi bumi 3 dimensi, di mana informasi georeferensi dapat disematkan, merupakan jumlah yang sangat besar. Baik, sekian dari penyampaian materi ini. Kami harap materi ini dapat bermanfaat untuk kalian, dan kami juga minta maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat serta dalam penyampaian materi ini. Kami ucapkan terima kasih.